Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa MTSN dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kita pada pagi dan hari ini, kita akan belajar secara singkat tentang prinsip seni lukis. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk prinsip seni lukis yang akan kita pelajari nanti, ada 5 prinsip yang akan kita kupas secara singkat, padat, dan lugas. Yang pertama tentang prinsipnya adalah keseimbangan, yang kedua kesatuan, empasis, irama, dan proporsi. Mari kita kupas satu per satu. Yang pertama keseimbangan. Siapa sih yang nggak tahu apa itu keseimbangan? Jadi keseimbangan itu menurut KBBI adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat fisik. Biasanya keseimbangan disimbolkan dengan simbol timbangan ya. Keseimbangan, timbangan, okelah. Keseimbangan berdasarkan teorinya itu ada 4 macam. Yang pertama keseimbangan simetris, yaitu keseimbangan yang sama antara dua sisinya. Jika kita belah di antara dua sisi begini, maka sama kanan dan kirinya sama persis. Dari sisi ukuran, posisi sama semua. Itu keseimbangan simetris. Yang kedua keseimbangan yang asimetris itu keseimbangan yang mana kanan dan kirinya nggak sama, tapi masih berkesan seimbang. Salah satunya rasa keseimbangannya itu bisa dibuat dari warna ya, meskipun size-nya tidak sama, ukurannya berbeda, tapi dari warna itu bisa membuat kesan keseimbangan yang berbeda, tapi tetap seimbang. Kembali lagi, kemudian keseimbangan sentris ini keseimbangan yang terpusat ya. Jadi kalau buat konsep itu terpusat satu titik pusat semua. Ini paling gampang. Kemudian keseimbangan terakhir adalah keseimbangan sederajat. Ini bisa diukur berdasarkan ketinggian dan lebarnya ya. Jadi secara posisi dia sama, secara size-nya hampir sama, meskipun ukurannya berbeda. Ini bisa juga dianggap sebagai keseimbangan yang sederajat. Seimbang tapi tidak mutlak, tapi juga seimbang gitu. Jadi keseimbangan yang tidak mutlak tapi seimbang begitu. Jadi tipis perbedaannya. Oke, itu tadi adalah keseimbangan ada 4 ya, keseimbangan simetris, asimetris, sentris, dan sederajat. Nah, bagi nanti kakak adik-adik anak-anak yang ingin berkarya dengan konsep atau prinsip ini prinsip yang paling mudah ya, tadi keseimbangan. Jadi ketika melukis ya kanan dan kirinya dibuat sama gitu pakai keseimbangan simetris paling mudah. Yang kedua kesatuan. Untuk prinsip kesatuan itu perpaduan hubungan antara semua elemen yang disusun dalam sebuah karya. Jadi bagaimana karya-karya yang nanti kita buat tidak seni lukis saja ya, hampir semua konsep berkarya, entah desain atau apapun harus menerapkan prinsip ini juga kesatuan. Jadi unsur-unsurnya ini nggak boleh terpisah begitu. Ya, salah satu konsep caranya biar nggak terpisah dikasih frame semacam ini. Itu juga bisa menjadi pembatas bahwasanya itu tetap dalam kesatuan atau unity. Nah, untuk elemen di dalamnya ini biar nggak terpisah bisa kita mainkan dengan jarak biasanya ya. Jadi semakin jaraknya jauh itu punya kesan terpisah tidak unity. Selanjutnya empasis atau titik pandang yang paling menarik. Area atau objek yang menarik gitu ya, perhatian. Kalau kalian melihat lukisan ini, maka titik pandangnya akan jatuh di mana? Di sini ya, di bulan. Jadi ini lukisan Starlight, tembakannya Van Gogh itu yang dibuat ulang. Nah, di sini ada titik pusatnya. Kalau kalian melihat kota ini, nggak ada yang menarik selain bulan. Nah, ini adalah empasis. Jadi ketika berkarya nanti apapun karyamu, entah itu lukisan yang nanti kita buat atau karya yang lain, maka karyamu harus punya titik menarik. Bisa satu, dua, atau tiga titik menarik. Tapi idealnya lebih bagus sih satu saja, nggak usah banyak-banyak. Empasis ya. Nah, empasis tadi itu bisa dibuat dengan warna atau ukuran. Yang keempat irama. Nah, prinsip ini juga bisa digunakan mudah. Jadi irama itu arah motif ya, perbedaan posisi ya, atau warna-warna yang membentuk
dengan pola tertentu ya, misalkan kayak lukisan ini dari grup pendidikan.co.id. Jadi arah lukisannya dibuat diagonal begini ya, miring. Nah, ini arah ya, ini irama. Dia punya irama, bukan lukisannya, bukan gambar lukisannya, tapi arah konsep lukisnya itu dia buat ada iramanya. Ini boleh. Kamu bisa membuat ngeflow, putar-putar gitu juga bisa. Tapi irama ini bisa membuat kesan lebih indah ketika membuat karya. Dan terakhir proporsi ini paling penting. Jadi ketika boleh berkarya nanti, jadi perhatikan baik-baik proporsinya. Nah, proporsi itu bisa kita amati dari objek yang jauh dengan mata itu harusnya digambar lebih kecil. Atau ngeblur atau kurang terlihat. Tapi yang dengan di mata digambar, dilukis dengan lebih jelas. Begitu pula dengan ukuran ya. Jadi kalau apel itu ukurannya lebih kecil daripada teko. Jangan sebaliknya. Kecuali posisi tekonya jauh di belakang sana, nanti beda lagi. Jadi kalau sejajar begini maka ukurannya pun harus disesuaikan. Nah, itu nanti efeknya ketika kita membuat gambar, membuat lukisan pemandangan, lukisan aktivitas manusia, maka harus memperhatikan itu. Jangan sampai nanti rumahnya lebih kecil daripada orangnya. Orang membawa kambing, tapi kambingnya lebih gede daripada orangnya, repot. Jadi proporsinya harus diperhatikan. Untuk melihat proporsi itu harus tahu ukuran ya. Jadi bagaimanakah perbandingan antara tinggi manusia dengan tinggi pohon, begitu harus diatur. Oke, baik anak-anak, itu tadi adalah prinsip seni lukis, ada 5 ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Silahkan diputar-putar videonya berkali-kali juga tidak apa-apa. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar atau jabri lewat WA. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.